mulai. Yeay. Jumpa lagi nih sama kita di podcast edisi Unlimited Ya, ditonton aja yang sebelum-sebelumnya. Tonton sebelumnya, like, subscribe, masuk Discord, join Facebook group MSFI, terserah lu pada mau kemana lah. Yang penting main Marvel Strike Force. Jadi mungkin kita dapat banyak komen dari kemarin video sebelum yang udah kita upload. Pada nanya, kok bisa sekarang ada di Gold 4 tadi ya gitu. Mungkin kita lihat lagi tadi Zu. Iya, kita malu-maluin juga nih. Ini dengan penuh keterpaksaan ya ini ya. Sorry, salah. Salah channel guys. Untung nggak buka macam-macam. Nah ini ya, jadi sekarang ini Om Biji, Azu, dan Om Chris nih. Jadi kita bertiga ini sekarang ada di sini dengan trofi 1130. Yeay. Di Gold 4. Kembali ke Gold 4, saudara-saudara. Jadi kita lagi sharing aliansi sebenarnya kita. Tadi trofinya di berapa, Zu? Di 1.300-an. Ini pun juga udah ketendang terus nih. Iya, trofinya turun-turun terus. Nih, kita baru ninggalin hari kemarin minggu ini. Senin. Kita baru pindahan Senin gitu. Apa sih pindah? Kita kita tempat paling tinggi berapa? Platinum 2 ya? Platinum 2 kita sebelumnya. 1.500 sempat ya? Iya. Ini kan kita udah kehilangan juga trofinya karena itu jadi turun. Dan sebenarnya Shelling tuh dulu memang jadi pilihan orang ya, karena kan rewardnya lebih gede. Tapi sekarang tuh Shelling rewardnya lebih kecil. Iya, jadi sebenarnya Shelling, kalau dulu orang ngejar reward, kalau sekarang sih sebenarnya kita mengejar ketenangan batin, guys. Iya, kalau untuk tahu kenapa kita Shelling gitu ya, karena ini mau tahu kayak apa hidup kita nih, kita kasih lihat nih. Jadi selama 2 bulan terakhir kurang lebih hidup kita kayak gini, guys. Waktu itu di War. Jeng. Ada yang aneh. Itu bukan Diamond 1 ya, saudara-saudara. Itu Diamond 1. Oh, Diamond 1, iya. Itu bukan Platinum 1, itu Diamond 1. Wakanda Pink. Gitu ya. Top 10 TCP ya. Top 10 TCP, aliansi top 10 TCP ya. Bukan cuma Wakanda Pink, kita berkali-kali disiksa sama siapa aja? Sigma Black. Terus ada lagi apa sih? Mad Titans. Ya, Mad Titans. Atlas tuh terakhir. Atlas Green itu. Aduh, 2 bulan kayak kita nggak bisa main War. Buka Mode War aja males gitu. Ini nggak, gue nggak nge-save. Gue nggak buka sih devnya mereka isi kayak apa. Devnya tuh kayak 900.000 semua. Secret Avenger lah. Heroes for Hire-nya itu 900. Nggak tahu diapain. Itu di FD loh. Di FD aja udah 800. Jadi sering banget kita 2260, skornya kita mungkin cuma 500 gitu. Bukan nggak pengen nyerang gitu, nggak bisa nyerang aja gitu. Jangankan itu, kadang-kadang tuh ada tim randomnya juga powernya segede itu gitu. Tim X-Men Astonishing X-Men power segitu mau diapain coba? Kita nggak bisa main. Nah sementara yang bikin kita capek juga ketika ngeliat sebenarnya ini ada saudara kita sendiri gitu, ini lagi ada perang bintang antara aliansi Indonesia. Derby Indonesia. Kopassus Arjuna sama Garuda Skyforce yang jam war-nya Warzone-nya sama sebenarnya sama kita. Warzone berapa kita? 3-2 ya? 2 itu ya? 2. Jam 2 siang pokoknya. Lupa jam berapa itu. Ini menang siapa ya kemarin ya? Nggak ada yang lupa juga. Nah, kalau dilihat trofi Garuda sama Arjuna lebih tinggi dari trofi kita waktu lawan Wakanda. Kita 1377, mereka ada di 1433 dan 1413. Mereka nggak pernah ketemu Wakanda. Kita udah berkali-kali ketemu Wakanda. Kita disiksa. 3 kali ada kali. Setiap season kita ketemu Wakanda, minimal 1 kali. Aduh. Puncaknya kemarin gue nulis surat ke Scopely, ngomel-ngomel, tapi dikasihnya tetap masih sulit. Jadi akhirnya kita putuskan, kita bye-bye. Sampai akhirnya ternyata Klis tahu di sini ada apa nih, Klis? Ternyata ada rahasianya ya, Klis. Kenapa matchmaking ini? Setelah gue baca-baca itu, kalau yang familiar sama catur ya, itu ada yang tahu ELO rating system, ELO rating system di catur.
Yang mana tujuan utamanya Elo rating ini itu adalah untuk ini kalau boleh gue share sebentar ya, coba Boleh. Wikipedia-nya ya. Jadi biar sama-sama tahu. Elo ini nama orang sebenarnya, jadi bukan singkatan ternyata. Oh, itu nama orang? Nama orang. Gue juga ini baru tahu. Arpad Elo. Gue pikir dulu singkatan ELO apa gitu. Ternyata nama orang Elo rating. Arpad Elo. Iya, ini ternyata banyak dipakai di game-game yang kompetitif. Intinya tuh dia menciptakannya secara simpel aja. Dia menciptakan sistem di mana player itu akan kalau pakai sistemnya dia akan di-push ke win rate-nya 50-50 nanti. Oh, Caranya itu gimana? kalau yang 50 itu gara-gara dia nih. Iya, tapi ini dari LO-nya ya, ya. Kalau ini sebenarnya bisa kejadiannya karena dia pakai rating sistemnya tuh. Nah, ini ada cara hitungannya nih rating sistemnya nih. Mati lu. Nah, ini coba ini membingungkan. Ambil pensil. Iya, tapi kurang lebihnya gini. Intinya ketika lu menang setara ya 1.600, ratingnya 1.600 sama 1.600. Kalau lu menang yang kalah dapat 10, yang menang dapat 10. Oh, dapat poinnya. Yang kalah dapat juga gitu. Yang menang dikurangin yang menang dapat 10, yang kalah dikurangin 10. Oh, jadi sama. Jadi semakin lu kalah, skor lu akan rating lu akan semakin turun. Nah, ketika lu menang terus, rating lu akan semakin naik. Nah, nantinya ke depannya nanti lo akan kalau ada match itu lo akan di matchkan dengan yang kita mau ngebandingin kan yang powernya ya, jadi ratingnya sama ya. Jadi tadi 1610 ya, nanti bisa ketemu 1610, nanti mereka tandingin lagi. Jadi harusnya akan selalu kira-kira seimbang gitu. Nah, cuma yang jadi masalah ketika di war itu kan kita aliansinya banyak macam ya. Kalau catur kan otak kita sama otaknya musuh ya, itu nggak ada bayar boost, nggak ada bayar attack, nggak ada beli karakter kan gitu kan. Jadi harusnya bisa benar-benar nge-push ke 50-50 win rate karena tadi itu. Nah, tapi kalau kayak di war kita udah beberapa season ini skornya kayaknya 5 loss 1 win kayaknya. Iya, tapi kita masih dapat jeruknya gede kan? Jeruknya ya gede karena ada hitungannya sih itu. Jeruknya tuh dapatnya gara-gara dari itu apa? Kita menang atau kalah kan skornya ada nambah ya dari skor room yang kita hancurin gitu, sama dari total power aliansinya gitu sih. Iya, jadi sebenarnya jeruknya masih dapat lumayan guys. Ya kita di 1-3% lah kira-kiranya. Iya, males aja hidup begitu terus jadi bulan-bulanan. Apalagi lagi event Carnage kayak gini ya. Jadi kadang-kadang harus attack. Mau attack juga apa yang mau di attack nih, gak ada yang. Jadi balik lagi jadi ke ceritanya Om Klis nih, gimana Om Klis? Nah, kenapa yang ceritain pengalaman kita, kenapa aliansi kita akhirnya terjebak di Elo setan itu? Nah, dan gak bisa keluar. Tadi itu ya, jadi tadi intinya gitu. Kalau misalnya tadi gue belum bilang sih, lupa. Kalau si Elo itu ketika kita menang lawan yang Elo-nya lebih tinggi, dapat poinnya pun lebih tinggi. Jadi misalnya Elo kita 1.600 nih, lawan yang 3.000 kita menang. Itu kita skornya bisa naiknya banyak banget tuh. Tinggi banget. Kita dianggapnya sama kayak kita dianggapnya, kita loncat kan, karena dianggapnya kita powernya tuh bisa kita powernya rendah sebenarnya, tapi menang lawan yang kuat banget. Jadi sebenarnya kita bisa jadi sebenarnya kuat banget dipikirnya gitu oleh sistem ini, sehingga dapat poinnya banyak gitu, nge-push poinnya banyak. Nah, yang jadi masalah adalah kita tuh ketemu aliansinya Remanex itu sampai total 3 kali kalau nggak salah, seingat gue. Remanex yang YouTuber itu bersama si Yek yang menangin, yang ngelarin DD4 pertama kali. Iya. Dan menang ya waktu itu ya, karena karena isinya kosong ya kalau nggak salah ya. Isinya cuma bertiga doang mereka. Gue lupa, Remanex, Yek sama siapa gitu, bertiga itu. Gitu. Jadi skor kita otomatis kedorong tinggi banget itu si Elo rating tadi gitu. Nah, apalagi kita menangnya 3 kali ya dari itu. Jadi kedorongnya tinggi banget gitu, walaupun mereka shell. Maksudnya mereka cuma isinya 3 orang itu doang. Sisanya tuh cuma shield officer itu aja gitu. Officer. Dan kalau kita ketemu Wakanda kalah, kita turunnya dikit karena dia Elo-nya lebih tinggi juga. Nah, betul. Nah, ini contohnya di hitungan ini nih, Om Bici bisa bantu itu nggak, Om Bici? Jadi ini misalnya ini perbandingan aja yang gua print screen yang atas itu adalah ketika
skor kita lebih Sama. yang atas sih kalau skornya seimbang nih. Kalau misalnya 3.000 sama 3.000 nih angkanya nih asal ya sebenarnya. 3.000 3.000 ratingnya tuh nambahnya 1 plus 10 atau kurang 10 gitu doang. Tapi ketika kayak kita ngelawannya yang kayak model Wakanda, Sigma Black tuh rating mereka sangat tinggi sekali gitu. Perbandingannya sama kita tuh jauh gitu. Nah ini sebagai contoh aja, gue pasang 4.000 sama yang buat yang kitanya sendiri 3.000. Itu kalau mereka menang itu perbedaannya selisih elo-nya berubahnya setelah match itu cuma 0,1. Jadi disinilah si elo rating itu jadinya mengacaukan kita gitu karena kalau di MSF ini yang elo ratingnya setara sama Wakanda, Pink, terus kayak sama si siapa namanya si Sigma Black gitu tuh nggak banyak gitu. Jadi bisa kita bilang top 10 apa top 20 itu tuh kayak misalnya ngomong kosong ya nih ya misalnya kayak karena angkanya nggak pernah diliatin ke orang-orang si Elo ini nggak nongol di trofi juga gitu. Jadi misalnya kayak saya bilang ya kayak Sigma Black tuh 4.000, terus si Wakanda Pink 4.000, terus misalnya kayak si Atlas Green 4.000 gitu. Nah kita nih 2.000, tapi kita nomornya kan kalau dari top 10 kita jadinya nomor yang agak tinggi gitu dibandingin mereka. Jadi setiap war kita dikumpulin sama mereka terus karena dianggapnya kita setara gitu. Ya maksudnya walaupun ada selisihnya ya, tapi yang paling dekat kita lah, paling dekat kita gitu. Makanya kita yang ditarik terus, kena terus gitu. Nah kalau kita kasih tahu mungkin buat teman-teman yang buat terus berpikir, jadi kalau gitu Shell terus gitu jalan hidupnya kah gitu? Shell adalah jalan ninjaku gitu. Jadi makanya tuh kenapa kita akhirnya memutuskan ini kayaknya nggak bakal selesai misalnya karena kita kalah lawan Wakanda, kita kalah lawan itu, kita poinnya nggak berkurang, tapi kita tiap war tuh tiap season biasa bisa menang satu kali. Jadi kalau misalnya kita menang plusnya 10, kita kalah 5 kali minusnya cuma 0,5 kan nggak kemana-mana. Berarti kita bakal tetap di situ, malah elo rating kita tiap itu naik terus. Naik gitu. karena ada menangnya sekali. Ada menangnya itu gitu. Jadi akhirnya dari situ kita putuskan ketimbang kita nggak enjoy war, kita juga pusing terus tiap kali. Ya udah. Dan akhirnya tadi siang kita ngerasain ya, jadi Wakanda Pink. Gak tega sebenarnya nyenangnya. Buka BlueStack lagi Zu. Kasih lihat tadi. Tadi siang. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa lihat Kan udah selesai. Performance-nya bisa dong. Oh ya itu. Performance-nya dong ya. Bisa sih bisa. Perbandingannya, powernya jauh. Ya itu kayak kita sama Wakanda sih. Kayak kita sama Wakanda timpangnya. Sebenarnya kalau kita mau Wakanda bedanya mungkin cuma 5 juta ya, tapi beda 5 juta karena kita udah roster udah penuh. Itu tuh bedanya antara T12 sama T15 gitu. Iya. Itu kan kayak gap yang sangat jauh yang lu nggak mungkin lawan. Tapi 5 juta per orang men, jadi kali 24 100 juta lebih. 100 juta lebih. Ya. 105 juta kalau nggak salah. Dan kalau teorinya bisa punch up, kebetulan semua di atas gitu, jadi apa yang mau dipancap? Bisa sih, tapi Heroes for Hire apalagi itu nggak bisa dipancap 900. Nah, ini musuh kita kemarin. Coba dipencet dong Rectus tadi. Nggak usah itunya aja. Oh ya risetnya dulu. Kita ngalahin plat 1 guys. 1.200 ya. 1.200 guys. Bangga lagi. Lawannya itu plat 1. Platinum 1. Coba lihat guys. Coba lihat itu Rectus tuh. Ya contohnya, nah inilah segini doang. Skornya 4 juta. Ini lumayan lah. Ini ada yang lumayan. Ini ketua germonya kalau kata Sirik kan. Ya sisanya sih masih segini guys. Ya itu banyak yang malah ada yang kosong-kosong ya kemarin defense-nya juga ya. Jadi kita mohon maaf sama MT Clip nih udah membuat hidupnya agak sengsara. Tapi kita tetap kita butuh hidup. Gitu. Ya, kita berusaha ngejar sih sampai paling nggak platinum. Harusnya kalau kita udah sampai di platinum 1-an kira-kira udah mulai nggak kayak gini lagi sih musuhnya sih kayaknya sih. Ya baru musuh-musuh ya setara lah ya. Yang lebih setara betul. Nanti tapi kita akan tetap jaga tempo lah. Jadi kalau emang lawannya sulit, mending kita nggak usah menangin. Iya betul. Kalau lawannya susah, yaudah. Memang harus kalah sih harusnya itu aja sih. Jangan di push. Iya. Ya meskipun nggak
nggak sesuai dengan moto hidup di dunia nyata lah. Ini kalau di sini guys kita kalah untuk menang guys. Kalah Iya. untuk menang. Ini namanya benar-benar prinsip kalah tapi menang. Sedap. Bukan kalah tapi menang. Ini lose the battle, win the war. Win the war. Waduh, itu emang begitu guys. Teori Gung Ho. Masa Iho. Oke, berarti tadi itu jadi guys untuk Elo, untuk penjelasan Alliance War. Jadi buat teman-teman yang lagi naik, semangat terus gitu. Cuman ya itu kalau teori kita sih, kalau memang sudah sulit gitu, ya udah jangan dipaksakan terus ngoyo gitu loh. Nanti sakit. Ya kayak kita itu. Dianggapnya terlalu canggih. Ini kalau yang ini jangan direkrut lah ya. Tech War cuma 5 kali. Game gua kagak bisa dibuka bang. Gitu. Malam banget gua udah bilang sampai pagi bang. Game gua kagak bisa login. Masuk dihabisin, nggak disisain. Kampret gini nggak disisain. Kemana makanan disisain semua. Ya ini kan ada yang ini gua nggak beli loh. Gue juga nggak beli. Red. Itu benar-benar red. Banyak banget. Gue udah bilang nih ntar diomelin lagi nih orang. Tapi dianggapnya hardcore war ini soalnya. Iya. Ini pelampiasan jadi bebas lah kayaknya. Gue udah sengaja nggak beli biar bisa attack yang lain. Iya, soalnya aliansi kita tuh ada janjian. Jadi katanya kalau lagi lawannya Shell gitu tuh nggak boleh beli extra attack. Jadi semua orang bisa dapat 8 attack gitu. Iya, tujuannya kan salah satunya buat yang milestone-nya Carnage itu juga sih bagi-bagi. Iya. Betul, cuman ya membabi buta guys gara-gara kalah mulu udah 2 bulan, ya udahlah. Oke, ya udah guys kalau gitu berarti itu tips and trick dari kita menghadapi Alliance War, Elo dan teman-temannya. Paling itu aja dari kita. Oh iya jangan lupa guys untuk turnamen PVP silaturahmi Indonesia masih pendaftaran dibuka. masih Google Form dibuka. ya. Nanti Google Form 7 hari lagi. Berapa hari dari kalau kita loading ini berarti mungkin tergantung di uploadnya ini. Tergantung di uploadnya kapan ya. Sebentar lagi tanggal 30 September ya dilihat kalendernya ya. Iya. Nanti linknya akan kita taruh di bawah guys. Jadi tetap buat teman-teman bisa registrasi langsung. Jangan lupa yang mau join Discord masuk. Nanti juga kita siapin tempatnya. Oke guys, kalau gitu aja kita tunggu nih di turnamen PVP. Sampai jumpa. Bye bye, thank you. Thank you. Let's stop